sorry sapi nggak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, semuanya sehat Bu? Alhamdulillah. Saya pikir banyak yang muda, ternyata banyak yang seusia saya. Tidak ada kata yang paling indah, yang paling cocok, yang paling utama yang bisa kita ucapkan pada sore hari ini kecuali ucapan syukur alhamdulillah, karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita bermacam-macam nikmat. Di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat tertinggi yaitu nikmat iman dan Islam, yang mana nikmat ini tidak Allah berikan kepada semua orang, tetapi kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan nikmat iman dan Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah. Dan yang paling utama yaitu nikmat hidup, yang mana dengan hidup itu bisa kita gunakan untuk ibadah jika kita termasuk orang-orang yang beriman, dan dengan hidup itu pula bisa kita gunakan untuk bertaubat jika kita termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Salawat serta salam semoga terlimpah atas kekasih Allah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, yakni zaman yang mengabdi akan Islam. Nabi yang kelak kita nantikan syafaatnya di Allah hisab nanti, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang telah mendapat syafaatnya. Sudah berapa tahun Ibu kita tidak ketemu? Saya juga lupa kalau saya pernah ngisi di sini. Kalau saya mengisi tentang materi syawalan, jenengan bisa lebih pintar, karena ini sudah hampir usai, iya betul. Kurang berapa hari lagi Bu? Syawal berakhir. 5 hari? Enggak ada. Sekarang tanggal 15, 3 hari lagi ya. Kalau saya bertanya, siapa yang belum selesai syawalnya? Enggak pantas. Kalau belum selesai, tidak bisa syawalan. Ada Bu yang belum selesai syawalannya? Kayaknya tidak ada. Ini tak lihat dari wajah-wajahnya, ini wajah-wajah seusia saya sudah mendekati maghrib. Sudah mendekati maghrib. Jadi biasanya yang seusia saya ini sudah istiqomah lah. Pokoknya paling 1, 2 hari, 3 hari langsung syawal biasanya. Karena apa? Sudah tahu diri. Iya kalau. Makanya saya mengambil tema apa yang kau cari Bunda. Ya. Yang dicari apa? Saya ambil dulu, saya bacakan dari firman Allah yang berbunyi, apa hasibtum innama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Ini ayat sebenarnya kayak nyindir awal ini.
Kata Allah begini, apakah kamu mengira aku ini menciptakanmu main-main, dolanan, timbangannya ada nggak ya di sini ya? Nggak ada ya kata-kata timbangan ya? Nggak ada. Oh iya, itu bahasa Banjarnegara. Main-main, nggak serius kalau kamu kira aku menciptakan kamu main-main sehingga kamu yora serius. Kata Allah, kamu kira tidak akan ada pembalasan? Padahal kata Allah itu, aku tenanan menciptakanmu, menciptakan bumi dan langit serius. Kok kowe main-main? Usia kita itu yang sudah maghrib. Kalau saya ibaratkan, sudah saatnya kita buka kotak infak. Karena sudah hampir selesai. Maka kalau hampir selesai pengajian, biasanya kotak infak sudah dihitung. Nah, kui kalau pengajian, lah kalau usia, ibaratnya gini, saya itu mendapat kotak amal dari sebuah yayasan. Beliau mengatakan begini, monggo Bu diisi, berapa saja dapatnya nggak masalah bagi kami. Saya pun sakarepku, namanya berapa saja nggak masalah. Kadang 5.000, kadang anak saya yang leboke 1.000, kadang dia itu ngambil yang kecil-kecil di bawah itu. Kadang-kadang anak kan ratoyan, duit 500-an, duit 1.000-an kan anak nggak doyan ya kan, diambil cemplung ke, kadang ya 20.000, ning paling seling 2.000. Setahun kemudian, Bu, saya mau mengambil kotak infak. Saya bilangin, aduh Mas, saya sering lupa ya Mas. Enggak apa-apa Bu. Kata panitia, enggak apa-apa Bu. Saya hitung ya Bu, katanya. Dihitung di depan saya. Jenengan bayangkan. Jenengan ketika memasukkan itu santai, sakarepku. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak 100.000, tidak 50.000. Kalau saja 50.000, 100.000 enggak pernah. Ketika dia menghitung di depan kita, atine ketoke piye Bu? Isin opo bangga Bu? Ketika kita memasukkannya mingwaton, malu apa bangga? Malu. Ketika dia ngambil yang 50.000-an, kita ragu, alhamdulillah Allah ekatan ilmunya. Tapi ketika dia ngumpul ke, ngelumpuk ke yang 1.000-an, ngelumpuk ke yang 500-an, rasanya hatinya isin. Kok yo rata kei 20.000-an kabeh yo. Ada penyesalan di hati kita, kui infak. Lah kalau amal kita, ketika kita di dunia sak penake dhewe, pada saat kemudian amal kita dipersembahkan kepada Allah, kemudian dicatat itu diberikan kepada kita, delokan kilo catatanmu, tutup mata kita. Ya Allah, ternyata aku banyak mainnya kok. Ternyata aku sering jalan-jalan toh. Bergajian jalan-jalan, dapat rapelan jalan-jalan, sertifikasi keluar jalan-jalan, tunjangan ini tunjangan itu jalan-jalan. Orang sempat umroh, orang sempat haji. Padahal Bu Siti bolak-balik nawarke, ya Bu umroh Bu di biro Bu tak bantu. Ning aku ora ngrungokke. Tulisan
Rasanya di situ cuma ke mall, naik sepeda, ke pantai, isinya cuma kayak gitu. Ada ki ke masjid, keterangannya tipis, memalukan. Rasanya gimana, Bu? Nek amal kita ternyata belum. Nilai, kalau saya biasanya bernilai, tak tulis di akhirnya nilai 0,0000. Bayangkan. Makanya kata Allah, memang kamu kira main-main aku menciptakan kamu. Pantesan penghuni neraka nanti mereka itu nyesel. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ayat napa surat napa, Bu? Surat napa? Al-Fatihah. Napa surat Al-Baqarah? Surat apa? Waqiah. Betul siapa? Benar-benar bahasanya lahir, Bu? No? Oke, dari depan. Tabarakalladzi dalam surat Al-Mulk yang tadi saya bacakan ayatnya 10, mungkin dibuka kayak busi di sawah ngawur. Ayat 10 di situ dikatakan penghuni neraka nanti do nyesel. Ya Allah, coba saja kalau dulu aku ngrungokke, aku mendengarkan rakyo aku mlebu nang neraka sae. Rakyo aku ra nyesel kaya ngene. Zamane nang dunya kupingku minggo ngrungokke lagu-lagu yang lagi terkenal. Lagu napa, Bu? Boten dangdut kan? Napa gitu terkenal sekarang ini? Lagu-lagu sing gak karuan. Di sekolah saya itu setiap hari saya ke sekolah menginjakkan kaki di sekolah, kurung lagu gak karu-karuan. Mereka tahu bahasa Inggris. Nah, Bu sih tahu artinya. Kalau saya nggak tahu, wih lagu apa weh? Sungguh karu-karuan lagunya anak muda. Saben dina aku pingin dileboni kaya ngono kuwi terus, Bu. Padahal saat saya masih kuliah, kami itu begini. Ketika kita mendengarkan lagu-lagu, maka di akhirat nanti telinga kita akan disiram dengan timah yang sudah dibakar dalam api yang membara. Nah, kami saat itu gak wani ngrungokke. Seiring dengan berjalannya waktu beda meneh. Wis rampung kuliah beda meneh, wis nikah beda meneh. Makanya pentingnya kita berteman dengan orang-orang soleh yang begini. Saya selalu katakan, kalau kamu ketemu dengan teman yang soleh, jangan kamu lepaskan, pegang. Karena apa? Teman-teman yang soleh ini kelak akan memberikan syafaatnya untuk kita. Tapi gandeng kupingnya tidak digunakan untuk mendengarkan, maka peristiwa itu lenyap saja. Padahal kita tahu indera yang pertama kali berfungsi niku nopo? Mata, mulut, nopo kulit. Yang pertama kali berfungsi itu nopo? Telinga, Bu. Yang pertama kali berfungsi itu telinga. Yang terakhir kali berfungsi itu juga telinga, Bu.
Makanya ketika orang sudah sakaratul maut, kita disuruh mentalkin. Talkinnya gimana, Bu? Telinga, nah kan? Di telinga. Boten kon maca Quran. Karena mata saat itu sudah tidak berfungsi, mulut tidak berfungsi lagi. Maka kata siapa itu penyanyi? Akan datang hari mulut dikunci, kan gitu? Mulut dikunci, tapi ada yang masih berfungsi. Kenapa itu? Telinga. Orang yang sedang nazar sakaratul maut, maka ditalkin di telinga yang kanan. Cara nalkinnya nih gitu. Cara nalkinnya enggak terus dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak begitu. Jadi nalkinnya sekali. Ayo Pak, ayo Bu, ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetap diam. Kita harus diam. Kalau dia nggak ngomong, kita jangan talkin lagi. Kalau dia ngomong aku pingin minum, baru barkui kita talkin lagi. Sebab apa? Kalau setelah orang itu mengucapkan aku pingin minum, aku kok sesak nafas aku dan sebagainya, kemudian kita tidak mentalkin, tahu-tahu mati, maka kalimat terakhir yang diucapkan bukan la ilaha illallah, tapi nopo aku pingin minum, aku pingin makan, aku pingin tulang dan sebagainya. Itu kalaupun pernah kita mendengarkan, tapi dilalani ngalami dewi, Bu. Lali kok. Saya sering ditanya sama teman, aduh Bu Siti, ini saudaraku ini sudah mau ini, apa yang harus saya lakukan? Padahal kan mungkin dia sudah bolak-balik mendengar. Lagi-lagi kita itu nyesel. Coba yang ngaji aku tenang-tenang rungokke. Coba ya coba nek ngaji aku gak pernah ngantuk. Alhamdulillah tak berani gak ada yang ngantuk. Pastilah aku bingung. Terus pusing-pusing ya HP ini gak nyala. Terus kocone orang. Nah, makanya laki-laki telinga. Makanya menjadi pendengar yang baik itu lebih sulit daripada menjadi pembicara yang baik. Nek pembicara yang baik itu gampang. Nek wis jam terbangnya tinggi, ngomongnya lancur, tidak usah ada sinau sik. Itu. Tapi menjadi pendengar yang baik angel. Makanya ketika kita dengarkan, Bu aku mau curhat, monggo. Bu ngene, ya ora menang kita ngomong. Belum saatnya kita ngomong, kita sudah langsung ngomong. Karena apa? Tidak mudah menjadi pendengar yang baik. Makanya di sini kata, coba kalau dulu aku ngrungokke. Lah senangnya ini ngomong dhewe kok. Kan gitu. Nah, maka kemudian masuk ke tema yang akan saya sampaikan. Tujuan hidup kita satu, hidup senang. Dua, hidup menang. Atau tiga, hidup tenang. Saya tanya kalau jenengan tuh, jangan pilih yang satu, dua, atau tiga. Pilih berapa, Bu? Yang ketiga, hidup tenang. Hidup senang itu sudah bukan kita lagi, Bu. Hidup senang itu nomor dolan-dolan wae, tiktokan wae, scrolling HP wae, pokoknya senang-senang. Tidak ada dalam kamus yang masak. Enggak. Ngurus suami. Enggak.
Pokoknya aku ingin senang. Dolan komputer, apalagi sekarang adanya AI, lebih enak bapak sebuah radang, kela. Dolan HP terus, ngapain waktu entek, sing penting aku senang. Rapopo, orang ngaji rapopo, sing penting aku senang. Tinimbang ngaji senang, lah ustadznya senangnya vitamin neraka, gitu. Senangnya azab, lah mending aku ning rumah. Kuwi ora mangsane meneh untuk urusan kita. Senang itu bocah cilik sing usia SMP. Kuwi tujuan hidupnya yang penting senang, yang penting happy. Ora apa-apa ulangan kok entuk loro, entuk papat. Jangan bener ngerti, anak-anak itu nilai matematika papa buri. Tak konsone, kue piro? Aku yo papa tua. Koncone, gurunya ya kayak ngerti. Nek masuk sekolah diumumkan seragam hari Selasa segoro amarto, dilarang moco. Kesekolahan kelambine kuning. Lu isin tuh. Begitu masuk ruang kantor, sing klambine kuning orang siji. Kita kemudian alhamdulillah kono-kono sing salah. Artinya apa Bu? Guru yang salah seneng nek ana koncone. Pomene siswa. Itu endol Bu. Saya kalau kasih nilai endol sama anak-anak, kita kasih mata 2 nangis, tak kasih mulut juga. Artinya apa yang endol? Jauh senang kok, enggak perlu aku tahu. Takkan enggak kayak bapak dulu. Jawabannya apa? Gimonggo berangkat sekolah. Bayang deh. Anak sekarang kayak mana Bu? Napa anak senang? Bernilai ulangannya papat siji loro ndol. Saya lihat di luar ngapain orang? Napa gimana? Karena Pak anak seusia itu memang masih senangnya senang. Anak-anak SMP nanti naik tingkatnya SMA betul menang. Saya kadang-kadang suka lupa ngomong. Baru jam, oke. Jam 5 ya kita selesai. Jam 5, oke. Semoga sebisa kita selesai. Itu anak SMP, isonya seneng-seneng rokok. Bodoh, sing digoleki apa gampang. Nah, perlu minta maafan. Minta maaf ini. Sing penting ampun. Saya ketemu saudara saya, begitu masuk rumah ketik, tengok belakang, ayo Budi. Astagfirullah, bocah. Namanya anak kecil. Tingkat yang kedua, hidup menang. Kalau untuk yang hidup menang ini, usia-usia SMA, kuliah ini. Artinya apa? Jiwa juangnya tinggi. Pengen menang, pengen jadi ini, pengen jadi itu, ya SMA. Pikirannya ini sudah beda dengan anak yang kecil tadi sih pengen senang. Yang sudah dipikir untuk anak-anak kuliah, sesuk aku kerja dengan dia. Sesuk aku duwe bojo rayo. Sesuk aku bojone ayu rayo. Sesuk aku dan sebagainya. Aku dadi apa yo? Dadi anggota DPR iso rayo. Regane duitnya oke. Nanti gak iso ngeten. Itu tuh usia-usia 30. SMP, kuliah itu sudah selesai itu. Pinginnya pokoknya menunjukkan jati dirinya itu. Pinginnya sukses. Pokoknya lainnya abaikan. Yang penting aku sukses. Itu usia-usia kaula muda. Kalau kita paling cocok tenang. Walaupun semua orang pasti pingin telu-telu gimana? Saya juga Bu.
aku pingin senang, aku pingin menang, dan aku juga pingin tenang. Semua orang yakin pinginnya gitu. Masa iya sih harus sengsara terus? Masa iya sih harus nangis terus? Masa iya sih? Nah kan begitu. Aku ya pingin seneng kok Bu. Ulakne, neng aku tak jadwal. Setiap akhir pekan aku sepeda bersama teman-teman. Nah, kalau boten napa-napa. Aku setiap ahad renang, boten napa-napa. Sesekali, asal tidak setiap hari. Selain duit entek, ya waktu kita banyak terbuang. Sesekali nyeneng ke awak, boleh. Aku ingin tuku kelambi di sana. Ini regane kok orang harus sewu, larang. Temen mengatakan, sesekali rapopo Bu, mosok kelambi seketan ewu terus. Gak apa-apa kalau sesekali. Sesekali kita juga pengen renang. Misalkan yang paling gampang arisan. Arisan mau hitung tahun di tempat saya itu. Sesekali aku juga pengen, aku pengen kasih Kok ya pengennya begitu, pengen menang, pengen istres, pengen di hadapan teman-teman aku yang paling pintar, paling cantik, paling luas, paling pokoknya paling. Sesekali ada perasaan itu wajar. Tapi yang ketiga itu sudah pas banget dengan usia kita yang sudah maghrib ini Bu. Ini ya Bu, yang namanya hidup memang selalu dipenuhi masalah. Kalau hidup nggak diselimuti masalah, ya ojo urip. Hidup urip kok diselimuti wijen, itu namanya onde-onde. Makanya gak heran belum menikah inginnya ya nikah ning kok yo orang tuh entok ya 40 tahun baru dapat jodoh. Alhamdulillah. Setelah nikah masalah meneh. Wis 2 tahun nikah kok ya ngono tanda-tanda ya punya anak. Masalah. Mandang duwe anak. Masalah lagi. Entah yang anaknya lorong-lorong, entah yang anaknya belinge, entah dan sebagainya. Hidup itu ya diselimuti masalah. Yang tidak punya masalah ada enggak? Ada. Siapa? Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, kan begitu. Kalau kita ya selalu diliputi masalah, makanya apa Bu? Kita disuruh sabar, minta kepada Allah. Maka kita punya teman masalah, tidak punya teman masalah, berganti salah pilih teman. Maka saya kalau berdoa, ya Allah, pilihkanlah untukku, ya Allah. Pilihkan untukku karena aku tak pandai memilih. Pilihkan apa? Teman yang baik, yang mana dengannya bisa memberikan syafaat untukku. Pilihkan untukku lingkungan yang baik. Nah, kita sih nggak berdoa dulu saat mau beli tanah, tahu-tahu beli, nanti di situ banyak sekali premannya. Nah, misalkan sore minta sama Allah pilih, pasrahkan kepada Allah kalau kita punya masalah. Makanya dalam pikir pagi dan petang,
Itu kan begini Bu. Ya Hayyul ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila tarfatan 'ain. Ya Allah yang Maha Pengasih, dengan rahmat-Mu aku minta kepadamu, aku titipkan permasalahanku kepadamu, dan jangan berikan kepadaku walaupun hanya sekedipan mata. Jangan sampai ditinggalkan zikir pagi dan petang Bu. Lama-lama hafal, kalau zikir boleh, nggak apa-apa. Itu isinya bagus sekali Bu. Masalah itu masalah namanya orang hidup. Masalah nah caranya gimana Bu? Supaya hidup kita tenang. Nah, Pak kasih tahu triknya. Kalau mungkin panjenengan pernah ngerti trik seperti ini, kok beda ya Bu Siti? Ya terserah sini sila. Apa yang dibaca bukunya terserah. Nah sekarang yang dari saya, supaya ingin hidupnya tenang, ini loh yang kita cari Bunda, bukan yang lainnya. Dapat suami ganteng, alhamdulillah. Ini kok suaminya orang ganteng, ya alhamdulillah. Jadi kalau dalam dari bojo, bilang, yang bojonya orang ganteng, alhamdulillah. Fungsi suami itu ganteng dengan tidak ganteng kipodo. Sugih kalau ora sugih kipodo. Soleh kalau ora soleh, fungsi suami kipodo. Masa iya. Ini tuh belajar bersyukur supaya tenang hidup kita. Pergane apa fungsi suami? Fungsi suami itu menjadi benteng dari panasnya api neraka. Kue nek bojone soto tidak. Bahkan Asia, istri Fir'aun, itu punya suami Fir'aun kan, tapi dia tetap taat dalam urusan dunia. Karena fungsinya Fir'aun pun sama, menjadi benteng dari panasnya api neraka. Wih, kita tenang, ayo bojoku dan sebagainya sekarang. Maka supaya hidup kita tenang, langkah yang pertama adalah aku tahu rezekiku tak akan lari kemana, maka aku tenang. Kalau memang dia sudah menjadi rezeki kita, mesti sampai ke sini. Panjenengan pernah ke Swiss? Pernah ke Swiss Bu? Pernah? Kenapa? Oke. Panjenengan pernah ke New Zealand? Betul kan? Tapi pernah makan apel New Zealand kan Bu? Nah itulah Bu, apel New Zealand loh. Tapi karena sudah menjadi rezekiku, yuk akhirnya sampai ke tanganku. Padahal mungkin Bu ngantek mati rawat-rawat di dalam bakal iso ke New Zealand, gitu. Tapi kan kita bisa makan apelnya. Karena apa? Itu sudah rezeki kita. Ada dua hal yang kalau sudah mengejar kita, nih pokoknya nggak akan kita itu bisa lepas Bu. Kenapa nih Bu? Yang satu rezeki, yang kedua kematian. Nek cewek sudah rezeki ini kita Bu, buat dicolong, ikut dilelah balik kok. Nih nek belum atau bukan rezeki kita, umpet makan itu cerak kayak gini. Nih memang bukan rezeki kita, rezekinya semut dilahirkan ibu kok. Kami itu. Yang kedua, kematian. Ada kisah di zaman Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Ketika beliau sedang bersama para menterinya, datang tamu.
tamunya itu begitu masuk menemui Raja Sulaiman, dia itu menelung terus musuh orang yang di pojokan, namanya Hansa. Sampai si Hansa ketakutan. Setelah tamunya pergi, Hansa kemudian menemui Raja Sulaiman. Wahai sang raja, dia itu siapa toh? Kok melihatmu dengan pandangan mata tajam? Raja Sulaiman mengatakan ini, dia adalah malaikat maut. Ketakutan ini Hansa itu. Dia bilang sama Raja Sulaiman, ya Raja, tolong pindahkan aku ke negeri India, katanya. Karena saya belum mau mati. Ya sudah, tak pindah ke negeri India dengan angin. Karena beliau, Nabi Sulaiman kan bisa menaklukkan angin. Nah kalau Sun Gokul ya, namanya awan kinton. Sun Gokul awan kinton ya. Nah betul, dipindahkan ke negeri India. Panjangan tahu, ternyata di negeri India malaikat maut sudah di sana, sedang menanti si Hansa. Cara-caranya kayak gini. Nah, jedul ternyata diterkikal anginin Nabi Sulaiman. Artinya apa? Dua hal itu Nabi semua ya rata kalepas. Rezeki waktu yang kaya apa? Ndilalah ya kutul yang awake dhewe. Dengan itu hati kita tenang. Ra usah kemrungsung, ra usah rusang-rusung, ra usah dadakan menggunakan jalur yang haram. Syahroni duitnya berapa triliun Bu? Tapi karena memang dengan cara yang tidak benar Allah ambil. Dengan apa? Dikerutuk masyarakat sekitar. Sama dengan di Demak atau di mana itu, ya kepala desa. Yoko. Kalau kita sudah menempatkan di hati kita, rezeki diwis ono sing ngatur. Nek wis cinta di rezekiku ya mesti akan sampai ke tanganku. Kui aku tidak tenang. Yang pertama, syarat kalau kepingin hati kita tenang. Yang kedua, kalau itu sudah menjadi pekerjaanku, maka tidak akan ada yang mengerjakannya. Jadi nggak usah nyantai-nyantai, engkau wae. Saya guru matematika. Sudah, mau apa ngisi pengajian? Tak sinau. Dengan bocah rata ulang. Mengkorak ya ono sing mulang. Ternyata sampai bel akhir gak ono sing mulang. Kemudian kita teriak-teriak, kok orang ono sing gelem mulang ke kelasku toh? Mereka mengatakan itu enak lu enak gue. Karena apa? Sudah jadi pekerjaan kita. Ngapain kita nyantai-nyantai di kantor? Atau mungkin kita jalan-jalan. Makanya sering dulu banyak pegawai itu ditangkepin Satpol PP. Karena Pak, mereka jalan-jalan ke mall. Kalau jalan-jalan ke rumah sakitnya nggak bakal ditangkap. Nah itu. Kalau itu sudah menjadi pekerjaanku, saya yang tidak akan ada yang mengerjakan. Maka aku harus kerjakan, aku harus rajin menjadi the best version yang terbaik, versi yang terbaik. Seorang guru kerjanya ngopo? Tugasnya apa? Tugasnya yang mulang. Iya mulang. Masa tugasnya guru mulang kok arep isu-isu latihan karaoke, mulangnya titip ke koncone. Juga benar. Nah, tahu-tahu dipanggil kepala sekolah, diperingatkan. Oh, cek. Sekolah akhirnya artinya tenang. Tidak benar kesalahannya. Cukup kalau kita mengetahui
kerjakan sesuai dengan SOP-nya. Karena saya guru, jam segini saya ngajar, dan saya ngajar. Saya persiapkan dari pagi, saya siapkan semuanya, datangnya pagi, gak pernah terlambat. Kepala sekolah acungi jempol, kan? Artinya apa? Ya kalau itu sudah menjadi kewajiban kita lakukan. Allah menyuruh kita nabung. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Satu tugas kita beribadah kepada Allah. Rapopolah koncoku wis salat. Aku rasulat rapopo. Ada yang begitu, Bu? Ada. Mosok kabeh nang swarga. Masa neraka kosong. Kewanen ini pikirannya neraka kaya pawon. Iya kan? Nah, sekarang yang ketiga. Kalau ingin hidupnya tenang, saya tahu Allah melihatku, maka aku hati-hati. Wow, subhan gak mau, apalagi yang haram. Hati-hati karena apa? Allah melihatku. Allah punya CCTV. Kita juga punya, Bu. Sekolahan itu di setiap ruangan ada CCTV, di setiap pojok-pojok ada CCTV. Tapi CCTV-nya Allah beda dengan kita. Kalau CCTV kita, Bu, kepala sekolah saya selalu bilang, saya bisa memantau Bapak dan Ibu guru loh ya, sekalipun saya tidak data dari HP saya. Awal dewi ini arah macam-macam, ya bingung, mikir, ngerti kepala sekolah 2 tahun panggil Siti Bahira besok ke kerang ruangan saya. Wah, tenang, Bu. Tapi saya bisa ngakali. Caranya apa? Berbuat di luar area CCTV. Kepala sekolah kan nggak ngerti. Itu CCTV kita. Tapi CCTV-nya Allah. Dimanapun kita berada, nggak akan pernah luput. Dimanapun sekalipun kita di bumi lapis 7, Allah tahu. Makanya jangan hanya menjadi walinya Allah di saat ramai, menjadi walinya syaitan di saat sepi. Maksudnya gimana? Nek di hadapan orang banyak, rajin nih, zikir terus, pakai apa cincin yang zikir tahu yang nggak tahu saya, dia itu berdoa nggak tahu, tapi begitu terus. Tapi nek ada waktu boro-boro ngomongnya saru, teriak-teriak dan sebagainya. Itu namanya menjadi walinya Allah hanya ketika ada temannya. Nek sepi, sholat aja cuma ayat kencang, cicik. Ada sebuah kisah, seorang pemuda solehnya luar biasa, sudah menikah, mendapat tugas dari kantor untuk tugas belajar ke Jepang. Soleh banget pokoknya. Bersama dengan teman kantor yang lain ini nggak soleha, yang perempuan ini nggak soleha, tapi jatuh cinta banget sama yang laki-laki ini. Dilalah biiznillah. Kok yo ditugaske bareng ke Jepang. Sing wedok seneng, sing lanang aku udah punya istri. Ternyata ketika di Jepang sedino rong dino COVID, sebulan setahun akhirnya apa? Selingkuh. Tahu-tahu perempuannya hamil. Dia pikir gini, rapopo. Nek Jepang kan rano masih ngerti. Nek di Indonesia kan semua orang tahu saya orang soleh. Tapi nek di
aja, kan nggak ada yang tahu. Istriku nggak tahu, bawahanku nggak tahu, atasanku nggak tahu. Dia nggak sadar, nggak paham makna ini bahwa Allah tahu dimanapun kamu. Ini namanya menjadikan dirinya sebagai hambanya Allah hanya pada saat ramai. Mandang dia pikir nggak ada sing ngerti, langsung berbuat dosa. Alhamdulillah. Coba kalau kita itu pada saat sepi dan ramai podo, orang-orang yang selingkuh itu karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Mereka Allah melihat, malaikat mencatat. Itu loh, ini loh dampaknya. Coba kalau kita itu tenang saja karena Allah pasti itu membalas. Kita dizalimi orang, ya Allah, aku pasrahkan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, aku tak mampu, ya Allah. Allah yang menyelesaikan. Tenang, karena kita yakin ada Allah. Itu yang berikan. Wih, 8 menit lagi. Yang keempat, percepat. Setan ada kematian. Maka saya mempersiapkan diri menghadapi kematian. Saya persiapkan dari sekarang. Gak sok-sok, mohon maaf, yang belum pensiun. Nek konasi ki biasanya rapi loh. Alasannya apa? Sok wae lah nek aku pensiun. Emang tahu usia kita sampai pensiun? Kan gak tahu. Makanya persiapkan sedini mungkin. Sejak kecil kita di lingkungan yang bagaimana, milih bagaimana, itu bagian dari persiapan. Maka kita kalau mendoakan anak kita, jangan berdoa ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh. Salah ternyata. Loh, kok salah? Betulnya dulu. Ternyata salah doa begitu. Kata Ustaz ini, makanya bocah nak cilik soleh ngepol, padahal tua ngepol, kan gitu. Doanya salah. Dan terus gimana? Ternyata doanya gini, ya Allah, jadikanlah anakku menjadi orang yang soleh. Nek orang yang soleh, cilik, gede, tua, kan tetap jadi orang. Masa tadi monyet, iya kan? Jadinya dia harus soleh terus. Dan ibu sekarang yang oleh Allah, ketahuilah. Ini mau lihat sebentar lagi ya? Iya, sebentar, cepat. Dan ketahuilah, Allah memberikan kepada setiap hambanya jalan kematian itu berapa? 99 jalan kematian. Dan setiap orang kita tidak harus sama. Jalan kematian itu tidak harus sakit. Oh, kayak ini sakit-sakitan, mati. Belum tentu. Karena apa, Bu? Hasil penelitian mengatakan 30% orang yang mati, 30% orang yang mati dalam keadaan sakit. Yang 70% mati itu dalam kondisi sehat. Jadi sing sakit santai dulu, sing sehat hati-hati. Bukankah kita sering mendengar, lu si anu kayak itu sehat, keluar bawa sepeda sehat, di jalan ketawa-ketawa, naik tanjakan tiba blek, langsung tidak. Coba bayangkan, artinya apa? Persiapan kita itu sedini mungkin. Malaikat sudah mengirimkan pesan, tanda-tanda kematian. Ada 3 tanda-tanda kematian. Jangan sudah mendapatkan belum SMS dari Allah bahwa ada kematian. Yang pertama, rambut yang memutih. Pemutih dereng, Bu. Sampun podo, Bu. Yang kedua, gigi yang tanggal. Tanggal, Bu. Sampun podo.
Yang ketiga, kulit yang keriput. Sampun Bu, tenggih mawon mbok menawa makan dalu. Nah itu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadikan hidup kita lebih tenang, lebih hati-hati, lebih persiapkan. Gak usah tekok, ya Allah dok, saya kena penyakit ini dok, kira-kira berapa bulan, berapa tahun lagi saya gak perlu. Karena apa? Isowe dokter yang memvonis kita, ibu dengan hanya bertahan 5 bulan. Ternyata dokternya lagi mati kok. Nah kan saja, tadi awalnya kita pasrahkan kepada Allah. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tidak berkenan di hati, ada yang menyinggung, ada yang tersinggung, semuanya itu tidak saya sengaja. Kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan semata-mata karena kefakiran ilmu saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.